Terbongkarnya perselingkuhan suamiku dengan sepupuku sendiri, dan ini yang aku lakukan ke mereka. Wiwit menghela napas pelan sambil memandangi halaman rumah yang baru saja ia sapu bersih. Matahari pagi menyorot lembut dari sela-sela dedaunan mangga di pekarangan, membuat embun yang masih menempel di daun-daun tampak berkilau. Aroma tanah yang masih basah karena hujan semalam memberi ketenangan tersendiri dalam hati perempuan itu. Ia mengenakan daster sederhana, rambutnya dikuncir ke belakang, dan wajahnya terlihat damai meski tubuhnya kelelahan setelah membereskan rumah sejak subuh. Rumah kecil bercat krem itu berdiri rapi di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi bersih dan tertata. Setiap sudut rumahnya adalah hasil dari kerja kerasnya dan suaminya, Harry. 5 tahun sudah mereka menikah, dan selama itu pula Wiwit berusaha menjadi istri yang baik, penuh pengertian dan sabar. Harry, pria yang dulu dikenalnya sebagai sosok penyayang dan sederhana, kini bekerja di sebuah perusahaan logistik sebagai kepala gudang. Gajinya cukup untuk kebutuhan rumah tangga mereka, meskipun kadang harus pintar-pintar mengatur agar tidak defisit di akhir bulan. Mas Harry belum bangun. Suara lembut Wiwit memecah kesunyian saat ia membuka pintu kamar. Suaminya masih tertidur pulas, terlentang dengan satu tangan menutupi wajah. Wiwit tersenyum kecil, lalu melangkah pelan masuk kamar sambil membawa segelas air hangat. Ia duduk di sisi ranjang, memandangi wajah suaminya yang menurutnya tak banyak berubah sejak mereka menikah. Hanya saja, entah mengapa akhir-akhir ini, Harry jadi lebih sering pulang larut malam. Katanya lembur. Banyak barang datang di gudang. Wiwit percaya, atau lebih tepatnya ingin percaya. Ia tidak ingin mencurigai suaminya tanpa alasan. Mas, bangun dulu, air hangatnya diminum. Nanti telat berangkat. Ucap Wiwit sambil menggoyangkan pelan bahu Harry. Pria itu membuka mata perlahan, lalu menarik napas panjang. Iya, aku bangun. Jawabnya malas. Ia duduk dan mengambil gelas yang disodorkan Wiwit. Kamu nggak capek? Dari tadi pagi udah beres-beres terus. Aku sudah biasa, Mas. Lagian kalau bukan aku yang ngurus rumah, siapa lagi? Jawab Wiwit sambil tersenyum. Harry tidak menjawab, hanya mengangguk sambil menyeruput air hangatnya. Setelah beberapa menit, ia bangkit dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Wiwit berjalan ke dapur, memanaskan sayur sop sisa semalam dan menggoreng tempe. Menu sederhana, tapi cukup untuk mengisi perut pagi ini. Sambil menunggu tempe matang, ia mengecek ponselnya. Ada pesan masuk dari Tia, sepupunya yang paling dekat sejak kecil. Wai, besok aku main ke rumah ya. Mau cerita? Kangen banget sama kamu. Wiwit tersenyum kecil membaca pesan itu. Tia memang sering datang berkunjung, terutama sejak ia kembali ke kota ini setelah lulus kuliah. Meski dulu sempat tinggal di luar kota bersama orang tuanya, Tia memutuskan kembali ke kota kelahirannya dan bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan kecil. Hubungan Wiwit dan Tia lebih dari sekadar sepupu. Mereka seperti kakak adik yang saling melindungi sejak kecil. Di masa remajanya, Wiwit sering menjadi tempat curhat Tia tentang sekolah, pertemanan, bahkan kisah cintanya yang tak jarang berakhir patah hati. Namun sejak Wiwit menikah, frekuensi pertemuan mereka sedikit berkurang. Bukan karena renggang, tapi kesibukan yang berbeda membuat waktu mereka tidak lagi sebanyak dulu. Keesokan harinya, sekitar pukul 9 pagi, suara motor berhenti di depan rumah membuat Wiwit keluar dari dapur. Tia berdiri di depan pagar, mengenakan celana jeans dan blus putih. Wajahnya cerah seperti biasa. Tia, seru Wiwit senang. Ia membuka pagar dan memeluk sepupunya erat. Wai, kamu makin kurusan. Banyak pikiran. Tia menatap Wiwit sambil tertawa kecil. Enggak juga. Cuma sibuk aja. Yuk masuk. Ajaknya. Tia masuk dan langsung menuju ruang tamu. Duduk di sofa empuk yang dibeli Wiwit dari hasil menyisihkan uang bulanan selama berbulan-bulan. Mereka mengobrol tentang banyak hal. Pekerjaan, kabar keluarga besar, dan nostalgia masa kecil. Tia terlihat lebih dewasa sekarang, dan Wiwit senang melihatnya tumbuh menjadi perempuan yang mandiri. Namun, ada hal aneh yang Wiwit rasakan.
Beberapa kali Tia melirik ke arah dapur, lalu ke kamar Wiwit. Tatapannya seperti sedang menilai sesuatu. Wiwit tak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin Tia hanya penasaran dengan perubahan rumahnya. "Nanti aku bikin teh ya, Tia. Mau pakai gula atau madu?" tanya Wiwit sambil berdiri. "Gula aja. Tapi jangan banyak ya, aku lagi ngurangin manis," jawab Tia sambil tertawa. Saat Wiwit ke dapur, Tia mengambil ponselnya diam-diam dan membuka galeri. Ia mengecek satu foto yang diambilnya diam-diam beberapa hari lalu. Sebuah gambar Harry yang sedang duduk bersamanya di sebuah kafe. Di foto itu, wajah Harry terlihat santai, tangan kirinya di meja, dan Tia tersenyum kecil di sampingnya. Wiwit kembali dengan 2 cangkir teh dan sepiring pisang goreng. Tia buru-buru mengunci ponselnya dan menyimpannya di tas. "Makasih, Wai. Ini teh bikinan kamu selalu enak. Nggak berubah dari dulu," katanya. Wiwit duduk di sebelah Tia dan menyeruput teh panas itu perlahan. "Mas Harry kerja hari ini?" tanya Tia sambil mencelupkan pisang goreng ke tehnya. "Iya, tadi berangkat jam 8. Katanya hari ini banyak kiriman masuk." "Oh, berarti sore pulangnya?" tanya Tia lagi. "Iya, biasanya jam 5 udah di rumah." "Kenapa?" "Nggak, cuma nanya aja," jawab Tia cepat. Wiwit mengernyit sedikit, tapi ia tak ingin mengusik obrolan santai mereka dengan kecurigaan. Udara sore itu terasa hangat dengan aroma sisa hujan dari siang tadi. Wiwit duduk di ruang tamu sambil menyusun cucian kering yang belum sempat dilipat sejak pagi. Tangannya sibuk, tetapi matanya sering melirik ke arah pintu pagar. Sudah lewat maghrib, dan Harry belum juga pulang. Biasanya, di hari-hari biasa, Harry sudah tiba paling lambat jam 6 sore. Namun beberapa minggu terakhir, Wiwit merasa waktu pulang suaminya mulai bergeser. Awalnya hanya selisih beberapa menit, lalu setengah jam, kemudian menjadi hampir 2 jam. Harry selalu berdalih ada pekerjaan lembur mendadak di kantor, ada target yang harus dikejar, atau ada klien yang harus ditemui. Wiwit masih mempercayai itu semua. Baginya, Harry adalah tipe pria yang tidak neko-neko. Ia bekerja keras, tidak pernah bersikap kasar, dan selalu pulang membawa senyum meski matanya terlihat lelah. Tapi entah kenapa, Wiwit mulai merasa ada yang berubah. Bukan hanya soal waktu pulang yang bergeser, tapi juga sikap Harry. Beberapa hari terakhir, Harry menjadi lebih perhatian, terlalu perhatian malah. Ia membawakan makanan kesukaan Wiwit, menanyakan kabar melalui pesan singkat di siang hari, dan bahkan sempat membelikan Wiwit sandal rumah baru meski yang lama masih bagus. Tapi semua itu terasa seperti sesuatu yang dibuat-buat. Seperti seseorang yang sedang berusaha menutupi sesuatu dengan kebaikan berlebihan. Wiwit belum punya alasan untuk curiga, tapi naluri perempuannya menggelitik pelan di bagian yang paling dalam. Hari itu, saat Wiwit masih menyusun baju, suara deru motor terdengar di luar. Ia bangkit dan membuka pintu. Harry masuk dengan wajah yang seperti biasa. Senyum tipis, ransel kerja di punggung, dan jaket setengah terbuka. Namun kali ini, ia membawa sesuatu di tangannya. "Untuk kamu," ucap Harry sambil menyodorkan sekotak kecil kue keju dari toko langganan Wiwit. Wiwit menerimanya. Senyum mengembang di bibirnya. "Loh, kok beliin ini segala?" "Iseng aja tadi pas pulang lewat situ," jawab Harry ringan. Tapi dari nada bicaranya, Wiwit merasa Harry seperti sedang membaca dari naskah. Kalimatnya terlalu rapi, intonasinya datar, dan matanya hanya sekilas menatap Wiwit sebelum buru-buru berbalik masuk ke dalam. Wiwit membawa kue itu ke dapur dan menyimpannya. Sepanjang makan malam, Harry lebih banyak diam, hanya menjawab ketika ditanya, dan bahkan lupa mengomentari lauk kesukaannya yang biasanya selalu ia puji. Wiwit mencoba berpikir positif. Mungkin Harry memang lelah. Mungkin kantor sedang banyak beban. Ia berusaha tidak terlalu memikirkannya. 2 hari setelah itu, Tia datang dari kota sebelah. Sepupu Wiwit itu memang sedang libur semester, dan sejak kecil mereka sudah seperti saudara kandung. Tia sudah biasa menginap di rumah Wiwit beberapa hari jika sedang libur. Usianya terpaut 5 tahun dari Wiwit, dan sifatnya jauh lebih ceria serta terbuka.
Wiwit menyambut kedatangannya dengan pelukan hangat dan secangkir teh manis hangat di sore hari. "Rumahmu makin adem aja, Mbak," komentar Tia sambil meletakkan ranselnya di dekat sofa. "Adem karena ada kamu. Lama banget liburnya kali ini." "Sebulan. Tapi aku nggak mungkin di sini terus. Kok? Paling 2 minggu. Terus main ke tempat teman." Wiwit hanya tersenyum. Ia sudah hafal dengan kebiasaan Tia. 2 minggu nanti pasti belum pergi kemana-mana, dan akan betah di rumah karena Wiwit sering memasakkan makanan yang Tia suka. Ketika Harry pulang malam itu, ia tampak sedikit terkejut melihat ada tamu. Tapi reaksi itu hanya sekejap, sebelum wajahnya kembali tenang. "Tia, lama nggak ketemu," sapa Harry sambil meletakkan tas kerjanya di dekat rak sepatu. Tia menyambut dengan anggukan dan senyum ramah. "Iya, Mas. Udah makin sibuk ya sekarang?" "Sedikit," jawab Harry sambil berlalu masuk kamar. Wiwit menganggap itu biasa. Harry memang tak pernah terlalu ekspresif jika sedang lelah. Tapi malam itu, sesuatu yang kecil mulai terasa berbeda. Saat mereka duduk bersama di ruang keluarga sambil menonton televisi, Wiwit memperhatikan Tia beberapa kali tersenyum sambil menatap layar ponselnya. Senyum itu bukan senyum biasa. Ada nuansa manja dan sembunyi-sembunyi. Wiwit sempat bergurau. "Kayaknya lagi deket sama cowok, ya?" Tia hanya menjawab dengan tawa kecil. "Biasa aja, Mbak." Malam berikutnya, Wiwit terbangun karena suara pintu ruang tamu yang berderit pelan. Ia menoleh ke jam dinding. Sudah hampir tengah malam. Awalnya ia ingin kembali tidur, tapi rasa penasaran menuntunnya untuk bangkit perlahan dan mengintip dari balik kamar. Dari celah kecil pintu yang tidak tertutup rapat, ia melihat sosok Tia duduk di ruang tamu. Cahaya layar ponselnya menyala terang, dan terdengar suara pelan seperti orang sedang bicara. Tak jelas apa isi percakapannya, tapi Wiwit menangkap nada tertahan, seolah-olah sedang menahan tawa atau menyembunyikan sesuatu. Ia tak ingin mengganggu, jadi kembali ke tempat tidur. Dalam pikirannya, ia mulai menebak-nebak. Apakah Tia sedang jatuh cinta? Atau mungkin sedang PDKT dengan teman kampusnya? Semua dugaan itu masih terasa normal. Tidak ada bayangan buruk sedikit pun dalam benak Wiwit saat itu. Namun setelah kejadian itu, Wiwit mulai merasakan perubahan kecil lainnya. Ketika mereka sedang makan siang bersama, Tia sempat melirik ke arah Harry dan tersenyum. Sekilas memang tidak aneh, tapi ada yang tidak biasa dalam caranya menatap. Seperti ada rasa ingin tahu yang lebih dalam dari sekadar sepupu bertemu kakak iparnya. Harry juga beberapa kali tampak kikuk. Pernah satu kali saat Wiwit memanggilnya dari dapur dan ia sedang berada di ruang tamu bersama Tia, Harry menjawab dengan suara terbatas seolah terganggu. Wiwit mencoba menepis semua itu. Ia tidak ingin berpikir yang aneh-aneh. Hubungan kekeluargaan yang ia jaga sejak menikah terlalu berharga untuk dicemari kecurigaan tanpa dasar. Ia tetap percaya Harry mencintainya, dan Tia adalah sepupu yang baik. Tapi tanpa sadar, rumah itu mulai dipenuhi oleh riak-riak kecil yang lambat laun mulai membesar. Hari-hari berikutnya, suasana rumah terasa sedikit lebih sunyi meskipun orang-orang di dalamnya tetap sama. Harry pulang makin malam. Tia mulai sering keluar rumah dengan alasan bertemu teman. Tetapi Wiwit tak pernah tahu siapa teman itu. Bahkan ketika ditanya, jawabannya selalu mengambang. Suatu sore, Wiwit memutuskan untuk membersihkan kamar tamu yang ditempati Tia. Tia sedang pergi sejak pagi. Katanya ada janji dengan temannya. Saat sedang mengganti spray, Wiwit melihat ada kertas kecil terlipat di bawah bantal. Ia tidak berniat menggeledah, tapi nalurinya membuat tangannya bergerak membuka kertas itu. Tulisan di sana hanya beberapa kalimat, dan tidak menyebut nama siapapun. Namun isinya cukup membuat Wiwit terduduk lama di pinggir ranjang. "Kalau malam ini jadi, kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai ketahuan." Tangan Wiwit gemetar. Ia tidak tahu untuk siapa catatan itu ditujukan. Bisa jadi bukan apa-apa. Bisa jadi milik Tia dan teman prianya. Tapi bisa juga bukan. Dan kemungkinan terakhir itulah yang membuat dada Wiwit bergetar. Ia merobek kertas itu dan menyimpannya di lemari. Tidak langsung dikonfrontasi. Tidak langsung diungkapkan.
Karena Wiwit tahu, jika ini benar, maka rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Namun jika ini salah, maka kecurigaannya akan melukai dua orang yang selama ini ia cintai tanpa syarat. Malam harinya, Harry pulang lebih awal. Wajahnya tampak biasa. Senyum tipis masih ada di sudut bibirnya. Ia makan malam bersama, menanyakan kabar Wiwit, bahkan sempat membantu mencuci piring. Tapi yang terasa berbeda bukanlah sikapnya, melainkan aura di sekitarnya. Harry seperti seseorang yang sedang memerankan karakter ideal dalam drama keluarga, tetapi lupa bahwa penontonnya adalah istrinya sendiri yang sudah mengenalnya luar dalam. Wiwit duduk di tempat tidur, menatap langit-langit sambil memikirkan satu pertanyaan yang tak kunjung hilang. Apakah semuanya hanya ketakutan dalam pikirannya sendiri, atau memang ada yang sedang berusaha mereka tutupi darinya? Beberapa hari setelah Tia tinggal di rumah itu, suasana yang awalnya tampak hangat perlahan berubah jadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada keributan. Namun, udara terasa lebih berat, seolah setiap langkah meninggalkan bekas. Setiap kata membentuk tanda tanya. Wiwit masih berusaha menepis semua yang melintas di pikirannya, karena baginya, keluarga kecilnya adalah anugerah yang harus dijaga, bukan dicurigai. Malam itu, Harry pulang lebih larut dari biasanya. Ini sudah kali ketiga dalam minggu itu. Ia masuk rumah dengan langkah pelan, mengira Wiwit sudah tertidur. Tapi Wiwit memang belum lelap, hanya memejamkan mata sambil berpura-pura tertidur. Ia mendengar suara Harry yang membuka pintu kamar dengan sangat hati-hati. Lalu terdengar desahan lelah yang anehnya bukan membuat Wiwit iba, melainkan membuat dada terasa sesak. Harry merebahkan tubuhnya di sisi tempat tidur. Ia mengusap pelan punggung Wiwit, lalu mengecup ubun-ubunnya. "Maaf, lembur lagi," bisiknya singkat. Wiwit hanya mengangguk kecil. Ada suara pelan dari mulutnya. "Kerjaan banyak, ya?" Harry menjawab dengan gumaman singkat. "Iya," audit mendadak. Tapi tak ada penjelasan lebih lanjut. Ia justru membalikkan badan, memunggungi Wiwit. Tak lama kemudian terdengar dengkuran ringan. Sementara Wiwit masih terjaga. Pagi harinya, saat Wiwit menyiapkan sarapan, Tia masuk ke dapur dengan senyum cerah. Rambutnya masih acak-acakan. Kaos longgarnya jatuh sebelah bahu. Ia tampak segar, tidak seperti orang yang baru bangun tidur. Wiwit sempat memperhatikan jam. Masih pukul 6 pagi. "Tia, udah bangun dari tadi?" Wiwit menyapa sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Tia tertawa kecil. "Enggak kok, baru juga tadi. Tiba-tiba kebangun. Enggak tahu kenapa." Ia menarik kursi, duduk, lalu mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ibu muda itu memperhatikan, lalu tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat layar ponsel sepupunya menyala. Nama Harry muncul sebentar sebelum layar mati kembali. Wiwit tak langsung berkata apa-apa. Ia melanjutkan memotong roti, lalu menyusun sarapan dengan telaten. Dalam hatinya, ia mencoba berpikir rasional. Bisa jadi Harry mengirim pesan ke Tia soal titipan, atau sekadar menyapa. Mereka memang sudah seperti saudara, bukan hal aneh. Tapi kenapa dikirim pagi sekali? Hari itu, suasana rumah tetap seperti biasa. Harry berangkat kerja seperti biasa. Tia membantu Wiwit membereskan cucian dan sesekali menyiram tanaman di halaman. Tapi setiap Wiwit melirik, Tia tampak sibuk dengan ponselnya. Beberapa kali ia memalingkan wajah dengan cepat, seolah tak ingin layar itu terbaca siapapun. Tia juga makin sering keluar kamar malam-malam. Katanya butuh udara atau sekadar ingin mengecek notifikasi karena sinyal di kamarnya buruk. Wiwit hanya mengangguk setiap Tia berkata seperti itu. Namun, hari ketiga, Wiwit bangun lebih awal. Ia merasa haus dan hendak ke dapur. Saat melangkah melewati ruang tamu, ia melihat cahaya dari arah jendela. Suara tawa pelan terdengar samar. Dengan langkah ringan, Wiwit mendekat. Ia mendapati Tia duduk sendirian di sofa. Wajahnya tersinari layar ponsel. Dari celah jendela, ia bisa melihat Tia sedang video call. "Aku juga kangen. Tapi ya udah sabar, bentar lagi kan kita ketemu." Suara Tia nyaris tak terdengar, tapi cukup jelas bagi Wiwit yang berdiri tak jauh dari pintu. Lalu terdengar suara lelaki,
samar dan pelan. Namun Wiwit cukup mengenali pola bicaranya. Ia hampir tak bisa percaya. "Harry!" Darahnya mendesir deras. Tapi bukan marah yang langsung menyeruak, melainkan bingung. Ia berbalik arah, kembali ke kamar tanpa suara. Ia duduk di ujung tempat tidur, memeluk lutut sambil mencoba mengatur napas. Jangan dulu menyimpulkan, pikirnya. Mungkin hanya mirip suara. Mungkin cuma dia salah dengar. Mungkin Harry sedang mengingatkan Tia soal rencana liburan. Tapi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Hari-hari berikutnya, Wiwit memutuskan lebih banyak mengamati daripada bertanya. Ia mencatat hal-hal kecil yang berubah. Harry mulai sering memeriksa ponselnya sambil senyum-senyum. Saat ditanya, katanya lucu lihat video di grup kantor. Tapi saat Wiwit meminta untuk ikut lihat, Harry buru-buru menggulir layar, lalu tertawa paksa. "Udah scroll ke bawah," katanya cepat. Tia pun mulai lebih sering keluar rumah. Alasannya beragam, beli skincare, nyari wifi gratis, ketemu teman kuliah sebentar. Wiwit tak melarang, ia hanya mengangguk dan mengantar dengan senyum. Tapi hatinya mulai penuh dengan pertanyaan. Seolah ada kabut yang menggantung, menutupi sebagian cahaya yang selama ini ia percayai sebagai sinar kebahagiaan rumah tangganya. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Wiwit sedang menyetrika pakaian di kamar. Ia menemukan sebuah parfum pria di dalam lipatan baju Tia. Parfum itu familiar. Aroma yang sama sering ia cium setiap Harry pulang kerja. Ia mengangkatnya pelan, lalu membawi ujung botolnya. Kenapa bisa ada di antara pakaian Tia? Pikirannya mulai diseret ke tempat yang tak nyaman. Tapi ia belum ingin mengambil kesimpulan. Masih terlalu dini, pikirnya. Mungkin Tia suka dengan aroma itu dan membeli sendiri. Mungkin Harry pernah meminjamkan. Kemungkinan selalu ada. Tapi semakin lama, sinyal-sinyal itu makin sulit ditepis. Harry mulai menjauh. Sentuhannya berubah. Tidak sehangat dulu. Tia pun mulai lebih banyak tertawa saat Harry pulang. Kadang justru Wiwit merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Malam itu, Wiwit mengajak Harry bicara. Ia menunggu sampai Tia tidur, lalu menyiapkan teh hangat. Mereka duduk di ruang makan. Harry tampak lelah, tapi Wiwit memberanikan diri membuka percakapan. "Kamu capek ya? Akhir-akhir ini lembur terus," katanya membuka jalan. Harry mengangguk pelan. "Iya, lagi banyak proyek masuk, banyak yang harus disiapkan." Wiwit menggigit bibirnya. "Aku cuma ngerasa kita jadi jarang ngobrol. Aku kangen ngobrol sama kamu." Harry menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Tapi ia tidak menjawab apa-apa. Hanya menyesap tehnya dan berkata akan segera tidur. Wiwit menghela napas. Ia tahu Harry sedang menutup diri. Tapi ia juga tahu, kebenaran tidak akan bisa disembunyikan lama-lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka ponsel suaminya saat Harry tertidur. Tangan Wiwit gemetar saat menekan layar. Ia tidak tahu apa yang sedang ia cari, tapi ia tahu akan menemukan sesuatu. Percakapan dengan nama Tie muncul di urutan teratas. Wiwit mengetuk, dan matanya langsung penuh air. Pesan-pesan manis, emoji hati, kalimat yang seharusnya tidak pernah dikirim pada orang lain selain dirinya. Wiwit menutup ponsel itu perlahan. Ia memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang memaksa keluar. Semua bayangan yang selama ini ia anggap hanya kekhawatiran, kini menjadi nyata. Di luar kamar, suara hujan masih terdengar pelan, seolah mengiringi detak jantungnya yang hancur perlahan. Sejak malam itu, Wiwit tak lagi bisa memandang Tia dengan cara yang sama. Bukan karena ia ingin membenci, tetapi karena luka yang terbuka di hatinya mulai menuntut ruang untuk diakui. Rasanya seperti seseorang menarik permadani hangat dari bawah tubuhnya. Semua kenyamanan yang selama ini ia pikir nyata, ternyata hanya pinjaman dari kebohongan. Pagi itu, Wiwit bangun lebih dulu. Ia memberanikan diri untuk tidak membiarkan emosi menguasai. Masih dengan wajah biasa, ia menyiapkan sarapan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ada satu hal yang ia lakukan dengan berbeda. Ia tidak menunggu Harry dan Tia duduk bersama di meja makan.
Ia menyajikan makanan di meja, lalu memilih duduk sendiri di teras, membiarkan angin pagi membelai wajahnya yang terasa dingin. Tia keluar lebih dulu. Senyum manisnya tetap ada, seperti biasa. "Wiwit, kamu nggak sarapan bareng?" "Aku udah duluan," jawab Wiwit singkat tanpa memalingkan wajah. "Oh, oke." Tia terdengar canggung, tapi tidak berkata lebih. Tak lama kemudian, Harry menyusul. Wiwit mendengar suara sendok dan piring bergemerincing, tapi ia memilih tetap di tempatnya. Ia tidak ingin melihat mereka duduk berdampingan. Bahkan jika tak ada yang mereka lakukan secara terang-terangan, keberadaan mereka dalam satu ruang saja sudah membuat dadanya sesak. Siang harinya, Wiwit pergi ke pasar dengan langkah cepat. Bukan hanya karena ingin belanja, tetapi karena ia butuh udara baru. Butuh bertemu orang-orang yang tidak menatapnya dengan tatapan kasihan, atau lebih buruk, dengan tatapan palsu. Di pasar, ia bertemu dengan Bu Cici, salah satu tetangga yang sering memesan masakannya saat ada arisan keluarga. "Wiwit, kamu kelihatan capek, kenapa?" tanya Bu Cici sambil menepuk pelan lengan Wiwit. "Enggak kok, cuma lagi kurang tidur," jawab Wiwit. "Kamu jangan terlalu banyak kerja sendiri. Suami kamu bantu-bantu di rumah gak?" Tanya itu terdengar biasa, tapi di telinga Wiwit terasa seperti sindiran halus. "Iya, bantu kok." Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Setelah selesai belanja, Wiwit duduk sebentar di salah satu bangku taman dekat pasar. Ia mengeluarkan ponselnya, lalu membuka galeri foto. Ada banyak gambar di sana. Potret-potret kebahagiaan yang dulu membuatnya merasa menjadi wanita paling beruntung. Potret liburan ke pantai bersama Harry, foto waktu mereka menyambut ulang tahun pernikahan ketiga, gambar selfie konyol di dapur saat mereka masak bersama. Semuanya terasa begitu jauh sekarang. Seolah orang yang ada di foto itu adalah dirinya yang lain, seseorang yang belum tahu apa-apa tentang luka, pengkhianatan, atau rasa kehilangan yang tidak terlihat. Sepulangnya dari pasar, Wiwit mendapati Tia sedang duduk di ruang tengah dengan laptop terbuka. Harry belum pulang kerja. Tia menutup laptop begitu Wiwit masuk, lalu tersenyum. "Wiwit, aku pengen ngobrol," katanya pelan. Wiwit meletakkan belanjaan di dapur, lalu menyusul duduk di seberang Tia. "Aku tahu, kamu ngerasa aku makin sering keluar rumah. Dan mungkin kamu ngerasa aku terlalu dekat sama Harry," kata Tia perlahan. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menyusun pembelaan. Wiwit tak menjawab. Ia hanya menatap. "Aku cuma mau bilang, aku nggak ada niat ganggu rumah tangga kamu. Aku kesini karena butuh tempat aman, bukan untuk bikin masalah." Wiwit menarik napas dalam. "Tia, kamu tahu aku sayang sama kamu. Dari kecil kita dekat. Tapi apa yang kamu lakuin akhir-akhir ini? Gak kayak Tia yang aku kenal." Tia menunduk. "Aku nggak sengaja. Semua ini, aku juga bingung kenapa bisa." "Bingung?" Suara Wiwit mulai bergetar. "Yang kamu bilang bingung itu, kamu sadar atau nggak pas kamu ngobrol mesra sama suami orang tengah malam?" Tia tampak terkejut. Mungkin tidak mengira Wiwit tahu sejauh itu. Tapi ia tidak membantah. "Aku pikir, aku bisa berhenti. Tapi makin lama, aku malah makin butuh dia," ucap Tia dengan suara nyaris tak terdengar. "Dia suamiku," kata Wiwit, kini dengan suara penuh luka. "Orang yang aku dampingi dari nol. Yang aku pilih. Yang aku perjuangin. Kamu tahu rasanya lihat kalian berdua pura-pura gak ada apa-apa. Padahal setiap gerak-gerik kalian saling-saling panggil." Tia menggigit bibir bawahnya. "Aku salah, Wiwit. Tapi aku udah terlalu dalam. Aku bingung harus bagaimana. Aku juga nggak mau nyakitin kamu. Tapi kamu sudah." Tak ada air mata dari Wiwit saat itu. Hanya kekosongan di matanya yang membuat Tia akhirnya menangis. Tapi tangis itu tidak membawa empati. Bagi Wiwit, air mata Tia justru seperti pengakuan tanpa keberanian untuk bertanggung jawab. Malam itu, Harry pulang seperti biasa. Tapi Wiwit sudah tak ingin berpura-pura. Ia menatap Harry begitu laki-laki itu masuk kamar. "Kita perlu bicara," katanya.
Harry menghela napas. Nanti aja ya. Aku capek banget. Enggak, sekarang. Harry menoleh, lalu menatap wajah istrinya. Matanya langsung membaca keseriusan itu. Ia duduk di sisi tempat tidur, lalu berkata, "Kamu udah tahu, ya?" Wiwit mengangguk pelan. "Aku cuma pengen tahu satu hal. Kamu cinta sama dia?" Butuh waktu cukup lama sebelum Harry menjawab. Tapi waktu itu cukup untuk membuat Wiwit tahu. Apapun jawaban yang keluar dari mulut Harry, semua sudah berubah. Terlalu berubah. "Aku bingung, Wit. Semuanya jadi ribet sejak Tia di sini. Aku nggak rencanain ini. Tapi, iya. Aku suka dia." Jawaban itu seperti petir. Tapi Wiwit tak teriak. Ia hanya duduk diam, membiarkan kata-kata itu menembus kulit, otot, dan tulang. Terus, "Kamu mau aku gimana?" Harry tak bisa menjawab. Ia menunduk, menatap lantai, seolah jawaban ada di antara ubin-ubin dingin itu. "Aku cuma pengen kamu jujur. Karena selama ini aku udah jujur sama kamu. Aku pikir, kamu juga orang yang jujur." Suara Wiwit terdengar tenang, tapi getirnya terasa tajam. Malam itu, Wiwit tidur di kamar Rara. Anak mereka sudah terlelap. Harry tetap di kamar utama, dan Tia mengurung diri di kamar tamu. Rumah itu sunyi, tapi penuh dengan suara yang tak terdengar. Beberapa hari kemudian, Wiwit memutuskan untuk bicara dengan Tia dan Harry sekaligus. Ia ingin menyelesaikan semuanya sebelum luka itu berubah menjadi kebencian yang tak bisa disembuhkan. "Aku nggak mau jadi korban selamanya," katanya membuka percakapan. "Aku nggak akan usir kamu, Tia. Tapi aku juga nggak akan biarkan diriku hancur. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Kamu bilang kamu kesini cari tempat aman. Maka sekarang kamu cari tempat baru." Tia hanya bisa mengangguk pelan, tak bisa melawan. Harry mencoba protes, tapi Wiwit menatapnya tajam. "Kamu boleh pilih. Mau kamu kejar dia, atau kamu bangun ulang rumah ini dari nol sama aku. Tapi aku nggak akan maksa. Aku cuma kasih pilihan." Dan Harry pun tak menjawab langsung. Tapi malam itu, ia tak tidur di rumah. Wiwit tahu, keputusan itu sedang dirundingkan dalam hati Harry. Tapi bagi Wiwit, keputusan sudah dibuat. Ia tak lagi ingin menjadi istri yang duduk diam di balik pengkhianatan. Hari-hari berikutnya, Wiwit menata ulang hidupnya. Ia mulai belajar menjahit dari video daring, membuka pesanan kecil-kecilan. Ia memperluas masakan wartegnya. Kini mulai menerima catering untuk rapat-rapat kecil. Rara tetap ceria seperti biasa, tidak tahu apa yang sedang terjadi sepenuhnya. Dan itu membuat Wiwit bertekad lebih kuat untuk tidak tumbang, bahkan jika hidupnya dihantam badai bertubi-tubi. Tia akhirnya pergi dari rumah itu. Tidak dengan ribut, tidak dengan drama. Ia hanya mengemasi barang-barangnya, lalu pergi tanpa banyak kata. Harry kembali beberapa hari kemudian. Kali ini, ia datang dengan mata lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena dunia yang ia kira nyaman ternyata penuh dengan bayangan yang membingungkan. Wiwit menyambutnya dengan dingin, tapi tidak dengan benci. Ia hanya ingin memberi ruang. Dan Harry tahu, kepercayaan yang ia rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan maaf. "Aku mau mulai dari nol lagi," kata Harry suatu malam. Wiwit menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Kalau begitu, kamu harus siap jalan pelan. Karena aku nggak akan lari lagi demi ngejar kamu." Dan malam itu, mereka tidak berpelukan, tidak saling janji. Tapi mereka tahu, untuk membangun kembali sesuatu yang runtuh, perlu kejujuran yang lebih tajam dari sebelumnya. Pagi itu, Wiwit bangun dengan perasaan yang tidak tenang. Sudah 2 malam berturut-turut Harry pulang lewat tengah malam. Dalihnya masih sama. Proyek kantor yang harus dikejar, rapat mendadak, revisi data, atau bahkan urusan teknis yang tak bisa didelegasikan. Wiwit ingin percaya, tapi hatinya tak bisa bohong. Sejak kejadian ia mendengar samar suara perempuan di telepon Harry yang tak sengaja tersambung. Pikirannya terus dirundung keraguan. Ia menatap Harry yang masih terlelap di sampingnya. Napas lelaki itu berat,
seolah terlalu lelah untuk menjelaskan apapun. Di meja nakas, Wiwit melihat jam tangan Harry dan ponselnya. Biasanya Harry selalu menyimpan ponsel itu di bawah bantal. Kini diletakkannya begitu saja. Wiwit tak ingin jadi istri yang mengobrak-abrik privasi suaminya. Tapi godaan untuk membuka ponsel itu begitu besar. Ia menahan diri. Ia tahu, jika ia melangkah sejauh itu, tak akan ada jalan mundur. Siangnya, Tia kembali dari kampus dengan wajah cerah. Ia sedang KKN dan kebetulan ditugaskan tak jauh dari rumah Wiwit. Sejak itu, ia lebih sering datang dan menginap. Alasannya ingin merasa seperti rumah sendiri. Wiwit tak pernah keberatan. Mereka memang dekat sejak kecil. Tapi ada hal ganjil dalam gerak-gerik Tia akhir-akhir ini. Kadang, ketika Harry sudah pulang dan Wiwit sedang sibuk di dapur, Tia akan beralasan keluar sebentar ke minimarket. Terkadang Wiwit memergoki Tia keluar kamar mandi dengan wajah yang seperti baru saja menangis. Namun tersenyum dipaksakan saat ditanya. Hari itu, Wiwit sedang menjemur pakaian di belakang rumah saat ponselnya berbunyi. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu foto. Tidak ada kata-kata. Foto itu membuat Wiwit gemetar. Dalam gambar itu, terlihat Harry dan seorang perempuan sedang makan malam di sebuah tempat yang temaram. Wajah perempuan itu sedikit tertutup rambut panjangnya. Tapi Wiwit bisa mengenali benda kecil yang menggantung di lehernya. Kalung berbentuk bintang. Kalung yang dulu pernah Wiwit belikan saat ia ulang tahun ke-17. Wiwit hampir tak bisa berdiri. Ia bersandar pada tiang jemuran, mencoba menarik napas dalam-dalam. Lalu pesan berikutnya masuk. Mereka sering ke tempat ini. Kalau tak percaya, datanglah sendiri malam ini. Pukul 8. Jalan Cendrawasih. Resto Santika. Jantungnya seperti diremas. Otaknya berteriak untuk tidak percaya. Tapi hatinya tak bisa bohong lagi. Malam itu, Wiwit pura-pura lelah. Ia menyuruh Harry dan Tia makan malam tanpa dirinya. Aku capek sekali, Mas. Kayaknya masuk angin. Kalian makan aja duluan, ya? Katanya sambil berbaring di kamar. Harry tampak ragu. Gak usah masak. Kita beli makanan di luar aja, sekalian nyari angin. Katanya sambil melirik ke arah Tia. Wiwit memperhatikan sorot mata itu. Dingin. Tidak seperti dulu. Tia tak berkata apa-apa. Hanya mengambil jaketnya. Mereka pergi sekitar pukul 7:10. Wiwit menunggu hingga setengah jam sebelum akhirnya mengenakan gamis abu-abu dan kerudung hitam. Ia memesan ojek online dan menuju lokasi yang dikirim lewat pesan tadi. Resto itu cukup tersembunyi, dengan suasana remang-remang dan banyak spot privat. Ia turun tepat di depan pintu masuk dan memutuskan masuk tanpa ragu. Matanya menyisir setiap meja. Suasana cukup sepi. Hanya ada 5 pasang pengunjung. Lalu Wiwit melihat mereka. Duduk di pojok belakang. Tia tertawa kecil sambil menatap Harry. Lelaki itu menyentuh tangannya sebentar. Dan Tia tak menolak. Tatapan mereka seperti tak menyadari dunia di sekeliling. Wiwit menggigil. Pandangannya buram. Ia memejamkan mata sejenak. Berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi ketika dibuka, mereka masih di sana. Tertawa dalam dunia mereka sendiri. Ia tidak masuk ke dalam. Ia tidak ingin membuat keributan. Ia hanya diam. Menatap. Menyaksikan. Wiwit pulang dengan langkah berat. Ia tidak menangis. Matanya kering. Mungkin terlalu syok untuk sekadar meneteskan air mata. Di dalam mobil online yang membawanya pulang, Wiwit hanya memandangi jalanan yang kosong, seolah ingin menghapus semua yang baru saja dilihat. Malam itu Harry pulang lewat pukul 10. Wajahnya seperti biasa, seperti tak terjadi apa-apa. Tia sudah naik ke kamar tamu lebih dulu. Harry masuk ke kamar dan langsung mengganti bajunya. "Kamu udah makan, Wai?" Tanyanya sambil menyalakan kipas angin. Wiwit mengangguk pelan. "Udah. Kamu makan apa tadi?" Harry menyebutkan nama warung yang biasa mereka datangi dulu saat masih baru menikah. Desa. Wiwit mencatatnya di hatinya. Beberapa malam kemudian, kejadian yang sama terulang. Tapi kali ini Wiwit mulai mencatat semuanya. Jam keluar, tempat tujuan,
Bahkan struk pembayaran yang diam-diam ia temukan di saku celana Harry saat mencuci pakaian. Ia mulai menyusun potongan-potongan bukti. Tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk memahami sejauh mana kebohongan itu sudah berkembang. Ia juga mulai memperhatikan sikap Tia. Sepupunya itu sekarang makin sering memakai parfum yang biasanya tidak pernah ia pakai saat di rumah. Bibirnya tak pernah tanpa lipstik, bahkan saat hanya di rumah. Kadang, ia keluar kamar dengan rambut masih basah dan mengenakan baju tidur tipis. Wiwit mulai merasa rumah ini bukan lagi tempat yang nyaman. Tapi ia menahan semua itu dalam diam. Ia bukan tipe perempuan yang meledak-ledak. Ia ingin memahami lebih dulu, memastikan semuanya benar sebelum mengambil langkah. Suatu malam, saat Harry tertidur, Wiwit menyentuh ponselnya yang diletakkan di atas meja rias. Ia mencoba membuka. Tak dikunci. Mungkin Harry lupa, atau merasa sudah cukup aman. Di dalam galeri tersembunyi, Wiwit menemukan folder dengan nama acak. Ketika dibuka, isinya adalah foto-foto mereka berdua, Harry dan Tia, di taman, di dalam mobil, bahkan ada yang di kamar hotel. Beberapa pesan WhatsApp juga masih tersimpan. Kalimat-kalimat mesra yang tak mungkin disalahartikan. Wiwit menutup ponsel itu perlahan. Ia menatap wajah Harry yang tertidur dengan napas tenang. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi yang muncul hanya rasa hampa. Keesokan harinya, Wiwit berdiri di depan cermin. Ia memandangi bayangannya sendiri lama sekali. Ia tahu, setelah ini, tidak akan ada lagi hari-hari biasa. Semua akan berubah. Tapi ia tidak takut, karena yang tersakiti bukan perempuan lemah. Ia hanya perempuan yang sedang mengumpulkan keberanian untuk memilih jalan yang tak lagi bisa dihindari. Hari-hari berlalu dalam diam yang memekakan. Wiwit menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, mencuci, membersihkan rumah, seakan-akan tak ada yang berubah. Tapi di balik itu, ia tengah menampung hujan badai dalam dada. Perasaannya menggelembung setiap hari, namun ia tetap tenang. Terlalu tenang. Harry tetap berusaha bermain peran sebagai suami yang bertanggung jawab. Ia sesekali membawa pulang oleh-oleh makanan atau camilan, mencium kening Wiwit sebelum berangkat kerja, bahkan beberapa kali menawarkan untuk mencuci piring selepas makan malam. Tapi semua itu terasa seperti akting yang buruk. Tatapannya kosong, seperti sedang berada di panggung dan membacakan skrip yang sudah dihafal. Tia juga masih tinggal di rumah itu. Ia sering mengurung diri di kamar dan baru keluar setelah Harry pulang. Wiwit memperhatikan bahwa jam makan Tia mulai sinkron dengan jam pulang Harry. Sore hari, jika Harry terlambat pulang, Tia juga tidak keluar kamar, seolah menunggu aba-aba yang tidak pernah dikatakan secara verbal. Tapi Wiwit melihat semuanya. Ia menyimpan semuanya dalam diam. Pagi itu, Wiwit memutuskan untuk membersihkan lemari buku di ruang tengah. Sudah lama tidak disentuh, dan ia butuh sesuatu untuk menyibukkan diri selain memikirkan luka yang perlahan menganga. Saat mengeluarkan tumpukan map lama, ia menemukan satu buku catatan kulit berwarna merah. Ia mengenal buku itu, dulu milik Tia saat masih SMA. Penasaran, ia membuka perlahan. Di halaman pertama, tertulis nama Tia lengkap dengan gambar hati di pinggir-pinggir halaman. Di bagian dalam, Wiwit menemukan serpihan kecil pengakuan masa muda, puisi, curhatan, dan beberapa nama cowok yang pernah disukai Tia. Namun di tengah-tengah buku itu, ada bagian yang baru. Tinta masih segar, halaman tidak menguning. Tertulis tanggal 6 bulan lalu. Aku nggak tahu kenapa aku merasa nyaman sekali sama Mas Harry. Dulu aku pikir cuma karena dia dewasa dan baik. Tapi ternyata lebih dari itu. Aku tahu ini salah. Tapi hatiku keburu jatuh. Dan aku juga bisa merasakan, dia juga punya perasaan yang sama. Wiwit membalik halaman demi halaman. Isinya campuran antara rasa bersalah dan ketertarikan yang semakin dalam. Ada pengakuan tentang ciuman pertama mereka, yang katanya terjadi saat Harry mengantarnya pulang ke kos setelah acara keluarga. Ada juga kalimat-kalimat yang menohok Wiwit sampai ke ulu hati. Kadang aku iri sama Mbak Wiwit. Tapi bukan karena dia cantik atau pintar. Aku iri karena dia punya Mas Harry. Padahal,
kalau boleh jujur, Mas Harry lebih cocok sama aku. Jari-jari Wiwit gemetar saat menutup buku itu. Ia tidak tahu apakah ia ingin menangis, marah, atau tertawa. Dunia terasa seperti mengolok-oloknya. Ia meletakkan buku itu kembali ke dalam lemari, tidak membuangnya. Ia ingin mengingat bahwa ini bukan mimpi. Di sore hari yang sama, Wiwit memasak rendang, masakan favorit Harry. Ia menyiapkannya dengan telaten, bahkan menghias meja makan seperti saat perayaan ulang tahun pernikahan mereka dulu. Ketika Harry pulang, ia tampak terkejut. "Wah, ada apa ini?" tanyanya sambil meletakkan tas kerja ke sofa. "Nggak ada apa-apa. Cuma pengen masak yang enak aja," jawab Wiwit dengan senyum tipis. Dia keluar dari kamar, dan matanya sedikit melebar melihat suasana meja makan. Tapi ia segera menguasai ekspresi dan ikut duduk. Selama makan, Wiwit lebih banyak diam, hanya sesekali meladeni obrolan ringan. Harry tampak gugup. Dia mencoba terlihat biasa saja, tapi gesturnya kaku. Setelah makan, Harry mengambil air putih di dapur, dan Wiwit menyusulnya. Di sana, tanpa suara, ia berkata pelan, "Besok kamu pulang lebih awal, ya? Aku pengen ngomong." Harry menatapnya, agak ragu. "Ngomong soal apa?" "Banyak." Dan Harry mengangguk, meski sorot matanya gelisah. Keesokan harinya, Wiwit berdiri di depan cermin kamar tidur. Ia memakai pakaian yang selama ini jarang ia pakai, blus warna gading dan rok krem polos. Rambutnya disanggul rapi. Ia ingin kelihatan tegar, tidak lemah, tidak hancur. Meski di dalam, hatinya seperti pecahan kaca yang diinjak tanpa alas kaki. Harry pulang jam 7 malam. Rumah sunyi. Tia tidak tampak. Di ruang tamu, Wiwit sudah menunggu. Ia meletakkan beberapa lembar kertas di meja, printout chat, struk hotel, bahkan foto-foto dari galeri ponsel Harry yang telah ia pindahkan dan cetak diam-diam. "Duduk," katanya datar. Harry tampak kaget saat melihat tumpukan kertas. Ia menarik napas, lalu duduk. "Aku nggak akan teriak. Aku cuma pengen kamu jujur. Apa yang terjadi antara kamu dan Tia?" tanya Wiwit pelan. Harry terdiam, lalu menatap lantai. Tak ada jawaban. "Berapa lama?" Masih diam. "Kalian mulai dari kapan?" Suara Wiwit tetap tenang, tapi nadanya mulai bergeser dingin. Harry menutup wajahnya dengan tangan. "Why, aku." "Berapa lama?" ulang Wiwit, sedikit lebih keras. "Setahun lebih," jawab Harry akhirnya. "Gak tahu kenapa, semua mulai dari bercanda, dari obrolan ringan. Aku sendiri gak nyangka bakal sejauh ini." "Dan kamu tetap tidur sekamar denganku selama ini?" Harry tak menjawab, hanya tertunduk. Wiwit mengangguk pelan. "Tia?" tanyanya. Dia juga bilang nyesel, tapi katanya dia beneran sayang." Wiwit menatap suaminya lama. "Kalau begitu, kalian berdua pantas saling menyakiti. Tapi aku gak akan ikut dalam permainan kalian." Harry terdiam. Wiwit berdiri. "Kamu boleh tidur di sini malam ini. Tapi besok, aku minta kamu pergi. Atau aku yang pergi. Tapi aku nggak bisa serumah dengan orang yang menusuk dari belakang." Harry membuka mulut, ingin bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tahu, tidak ada yang bisa memperbaiki ini. Tidak sekarang. Tidak dengan luka yang terlalu dalam dan pengkhianatan yang terlalu keji. Malam itu, Wiwit tidur di kamar Tia yang kosong. Ia tak menangis. Ia hanya menatap langit-langit, membiarkan malam memeluk kesendiriannya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Pagi itu, Wiwit bangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa ganjil, seperti ada tekanan yang menempel di dinding-dinding rumah, membentuk sesak yang tak terlihat. Ia duduk di tepi ranjang dengan mata terbuka menatap lurus ke arah jendela, yang tirainya masih tertutup setengah. Di balik kelabu langit, pikirannya terus berputar, menyusun serpihan-serpihan kebenaran yang selama ini ia simpan dalam diam. Ia tahu hari ini tidak bisa ditunda lagi.
Setelah memastikan Harry bekerja seperti biasa dan Tia tidak memiliki kegiatan di luar rumah, Wiwit mulai menyusun rencananya. Ia membuka kembali folder rahasia di laptopnya, berisi rekaman telepon, tangkapan layar percakapan, hingga foto-foto dari kamera kecil yang ia letakkan diam-diam di ruang tamu. Semua bukti itu bukan hanya saksi bisu, tetapi tamparan atas segala kepedihannya selama ini. Ia mencetak beberapa foto dan mencatat waktu serta tempat kejadian di balik masing-masingnya. Ia tidak ingin meluapkan emosi tanpa arah. Wiwit ingin membuat mereka bicara, tapi bukan dengan kemarahan. Ia ingin mereka mengerti bahwa luka yang mereka timbulkan tidak bisa dibayar dengan air mata ataupun maaf yang hampa. Menjelang sore, ia menyiapkan meja makan seperti biasa. Menu yang ia masak adalah favorit Harry dan Tia, sup ayam kampung dan sambal terasi. Tak ada yang mencurigakan. Bahkan senyum Wiwit tetap hangat seperti biasanya. Ia masih mengenakan daster rumah, rambut dikuncir sederhana, dan wajahnya tanpa riasan. Hanya matanya yang tak lagi menyimpan kelembutan yang dulu selalu ada saat memandang mereka. Ketika Harry pulang, ia tampak lelah, atau setidaknya berusaha terlihat begitu. Tia muncul dari kamarnya tak lama setelah suara motor Harry berhenti di halaman. Seperti biasa, ia menyapa dengan suara ceria yang dibuat-buat. Tak ada yang tahu bahwa senyuman Wiwit saat itu adalah yang paling pahit yang pernah ia pakai. "Gak biasanya Mas pulang cepat," kata Wiwit, menyodorkan segelas teh hangat. Harry menerima gelas itu sambil duduk di kursi panjang ruang keluarga. "Iya, kerjaan tadi gak begitu padat. Lumayan bisa istirahat sore ini." Tia ikut duduk tak jauh dari mereka, membuka ponselnya sambil sekali-kali melirik Wiwit, mungkin mencari-cari apakah ada yang aneh. Tapi Wiwit tetap tenang, bahkan menyilakan mereka untuk makan lebih awal malam itu. Setelah mereka selesai makan, Wiwit meminta waktu sebentar untuk bicara. "Aku minta kalian berdua duduk di sini sebentar. Ada yang mau aku sampaikan." Nada suaranya tidak meninggi, tidak juga gemetar. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana mendadak berubah tegang. Harry menatap Wiwit dengan alis bertaut, sementara Tia memasang wajah pura-pura bingung. "Ada apa, Mbak?" tanya Tia pelan. Suaranya sedikit gemetar. Wiwit mengambil sebuah map dari laci dekat televisi. Ia membuka isinya satu persatu. Foto pertama, sebuah tangkapan layar percakapan yang menunjukkan nama Harry dan Tia di bagian atas. Percakapan yang terlalu akrab, bahkan menjurus. Wiwit tidak langsung berbicara. Ia menaruh foto itu di atas meja. Lalu menyusul satu lagi, foto Tia tengah menerima ciuman dari seseorang yang sangat dikenalnya. "Harry." Foto itu diambil dari kamera tersembunyi yang ia letakkan di ruang tamu 2 minggu lalu. Harry langsung berdiri, wajahnya memucat. "Tunggu, Wiwit. Ini." "Duduk," potong Wiwit tajam namun tenang. "Duduk dan dengarkan aku." Tia mulai menangis. "Mbak, aku bisa jelasin." Wiwit tidak memandangnya. Ia menatap Harry, yang mulai meremas ujung celananya sendiri. "Kalian pikir aku tidak tahu? Aku diam bukan berarti bodoh. Aku lihat semuanya. Aku dengar semuanya. Malam-malam kau keluar dari kamar. Tia, kupikir kau hanya video call dengan teman kampusmu. Tapi ternyata, suami yang selama ini kupercayai sepenuhnya, justru menjadi orang yang mengkhianatiku. Dan kau, sepupuku sendiri, yang kupersilakan tinggal di rumah ini tanpa pernah meminta apapun darimu." Tia menunduk. Isaknya semakin keras, tapi tidak satu kata pun mampu membela dirinya. Harry baru bisa berkata, "Aku minta maaf, Wit, aku hilaf." "Hilaf?" Wiwit tertawa pendek, kering. "Hilaf itu terjadi sekali. Ini sudah berbulan-bulan. Kau masih bisa bilang itu hilaf?" Tidak ada jawaban. Hanya hening yang menggantung di antara mereka. Wiwit menghela napas. "Aku tidak akan marah. Aku tidak akan memaki kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku bukan perempuan yang akan diam dipermainkan. Tia, malam ini juga, aku minta kau keluar dari rumah ini. Kemas barang-barangmu dan pergi. Aku tidak peduli kau akan kemana. Itu bukan urusanku lagi." Tia mulai mengiba.
"Mbak, aku mohon, jangan usir aku. Aku nggak punya tempat." "Aku tidak peduli," jawab Wiwit tegas. "Kau sudah menghancurkan kepercayaanku. Kau tidak berhak lagi ada di rumah ini." Tia akhirnya berdiri, bergetar, menuju kamarnya dengan langkah ragu. Isaknya masih terdengar meski perlahan menjauh. Wiwit lalu menatap Harry. Tatapan yang tak lagi menyimpan cinta, hanya ketegasan seorang perempuan yang telah dikhianati. "Dan kau, Harry," suaranya tetap tenang. "Aku beri waktu 3 hari. Kemas barangmu, dan tinggalkan rumah ini. Rumah yang selama ini aku bangun dari jerih payahku sendiri. Kau tidak punya hak atas satupun sudut rumah ini." Harry tidak berkata apapun. Ia hanya duduk, seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. Barangkali, ia juga kehilangan wajah untuk diangkat di hadapan istrinya sendiri. Wiwit berdiri. "Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Maka mulai sekarang, aku juga akan melanjutkan hidupku tanpamu." Ia melangkah ke kamar, menutup pintu perlahan. Di balik pintu itu, air mata menetes, bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya, keberanian itu datang juga, meski dalam bentuk luka yang tak lagi bisa disembuhkan. Suasana rumah itu berubah drastis sejak malam konfrontasi itu. Keheningan menyelimuti setiap sudut, tidak lagi menyimpan kedamaian seperti dulu. Dinding yang pernah jadi saksi tawa dan kebersamaan, kini hanya memantulkan kegetiran dan bayangan-bayangan pengkhianatan yang belum sepenuhnya memudar. Wiwit tak berharap mereka menghilang secepat itu, tapi juga tidak bisa berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Semuanya telah pecah. Pagi pertama setelah konfrontasi, Wiwit bangun seperti biasa. Ia menyeduh kopi dan membuat sarapan, bukan karena ingin melayani Harry, melainkan untuk menjaga rutinitas hidupnya tetap berjalan normal. Ia tahu, jika ia membiarkan dirinya larut dalam emosi, maka hancur sudah semua yang telah ia bangun dengan susah payah. Harga dirinya, ketenangannya, dan masa depannya. Tia sudah pergi. Semalam, ia keluar dari kamar dengan koper kecil dan wajah penuh air mata. Ia tak berpamitan, tak mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin karena malu, atau karena tahu setiap kalimat yang ia ucapkan hanya akan terasa seperti luka tambahan bagi Wiwit. Tidak ada pelukan, tidak ada permintaan maaf. Hanya suara pintu depan yang tertutup dengan pelan, seolah-olah tahu bahwa suara keras akan membuat luka itu semakin nyata. Sementara Harry masih ada, duduk termenung di sudut ruang tamu seperti orang yang kehilangan arah. Ia tidak mencoba bicara lagi pada Wiwit, tidak bertanya, tidak mencoba mencari pembelaan. Hanya diam, seperti patung yang dikelilingi bayang-bayang dosa yang ia buat sendiri. Mungkin ia sadar bahwa tak ada satupun kata di dunia ini yang bisa menghapus kenyataan bahwa ia telah menghancurkan perempuan yang pernah ia janjikan setia seumur hidup. Wiwit berusaha tidak menghabiskan waktu di rumah. Ia pergi ke tempat kerja lebih pagi dari biasanya, dan pulang saat langit sudah gelap. Ia bahkan mulai menginap 1 malam di rumah adiknya, hanya untuk memberi ruang pada dirinya sendiri, juga untuk menjauh dari keberadaan Harry yang baginya tak ubahnya seperti batu karang di tengah jalan. Tidak bergerak, tidak pergi, tapi juga tak bisa dihindari. Hari kedua, Harry mulai membereskan beberapa barang. Ia mengemasi baju-bajunya, dokumen pribadi, dan beberapa barang kecil yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tapi ada satu hal yang tidak ia sentuh, foto pernikahan mereka yang tergantung di ruang keluarga. Ia tidak melepasnya, juga tidak memandangnya terlalu lama. Seperti seseorang yang tahu bahwa benda itu menyimpan terlalu banyak kenangan untuk dihadapi. Terlalu banyak janji yang kini hanya tinggal figura dan bingkai. Di meja makan, hanya ada 1 kursi yang terisi. Wiwit tak pernah lagi menyisakan 2 piring seperti sebelumnya. Ia makan sambil memutar podcast atau menonton berita, hanya untuk mengisi keheningan yang menusuk telinga. Kadang, ia mendengar suara Harry dari dapur, mencuci piringnya sendiri atau mengisi termos air, tapi mereka tidak saling menyapa. 2 orang asing yang tinggal di atap yang sama. Pada malam kedua itu, Wiwit memandangi langit-langit kamar cukup lama. Ia tak bisa tidur. Ingatannya kembali pada masa-masa awal pernikahan mereka, saat Harry masih mengantar jemputnya bekerja,
Saat ia masih remaja dan datang ke rumah untuk menginap sambil berceloteh tentang dunia kuliahnya. Semua tampak seperti kehidupan lain. Semua terasa seperti cerita orang lain yang tak lagi ia kenali. Ia tidak menyesal telah membongkar semuanya. Tidak juga menyesal telah mengusir Tia. Hanya saja, luka itu tak bisa serta-merta tertutup. Meski ia mencoba berdiri tegak, ia sadar, luka akibat pengkhianatan tidak akan hilang hanya dengan waktu. Tapi setidaknya, dengan keberanian untuk melepaskan, ia sudah mengambil langkah pertama untuk sembuh. Hari ketiga tiba dengan mendung yang menggantung. Hujan turun sejak subuh dan belum juga reda saat Wiwit menyiapkan sarapan terakhir yang akan ia bagi dengan Harry, meski tidak secara langsung. Ia membuat nasi goreng sederhana, meletakkannya di meja seperti biasa, lalu mengambil tas kerjanya. Saat ia hendak keluar dari pintu, Harry memanggilnya. "Wit." Langkah Wiwit terhenti. Ia menoleh perlahan. Matanya tajam, tapi tak menyiratkan kebencian. Hanya kelelahan. "Apa?" Aku mau pamit." Wiwit tidak menjawab. "Aku tahu. Gak ada yang bisa aku katakan buat menebus semua ini. Tapi aku minta maaf." Wiwit menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah 3 hari, mata mereka saling bertemu. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada juga kemarahan. Yang tersisa hanyalah sepasang mata yang pernah saling percaya dan kini berdiri di antara reruntuhan. "Aku akan bersihin semuanya hari ini. Aku cuma pengen bilang, makasih udah sabar sampai sejauh ini." Wiwit menarik napas pelan. 3 hari. Itu waktu yang aku kasih. Gunakan sebaik-baiknya. Ia kemudian membuka pintu dan pergi, tanpa menoleh lagi. Hari itu, ia memilih untuk tidak kembali ke rumah. Ia menginap di rumah adiknya dan baru kembali keesokan harinya. Saat ia masuk ke rumah, semua barang Harry sudah tidak ada. Kamar utama kosong. Hanya ada ranjang, lemari, dan sedikit debu yang tersisa. Namun yang membuat Wiwit berhenti melangkah adalah surat kecil yang ditinggalkan di meja makan. Sederhana, hanya secari kertas yang ditulis dengan tangan. "Maaf, aku nggak pantas jadi suami kamu. Semoga kamu bisa bahagia lagi, meskipun bukan denganku. Harry." Wiwit menatap surat itu cukup lama. Ia tidak menangis, tidak juga marah. Ia hanya mengangguk pelan, seolah mengamini bahwa memang sudah seharusnya semuanya berakhir di situ. Lalu, ia menyobek surat itu menjadi potongan kecil, dan membuangnya ke tempat sampah. Malam itu, Wiwit duduk di ruang tamu sendirian. Tak ada televisi. Tak ada suara apapun selain suara hujan yang belum juga reda sejak pagi. Tapi untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia bisa bernapas lega. Tidak sepenuhnya sembuh, tidak juga sepenuhnya baik-baik saja. Tapi setidaknya, ia tidak lagi harus hidup dalam kebohongan. Ia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam ketenangan yang baru saja kembali hadir. 2 minggu telah berlalu sejak Harry benar-benar pergi dari rumah. Dalam 2 minggu itu, Wiwit tak pernah mendapat kabar. Tak ada pesan, tak ada telepon. Semuanya seolah lenyap begitu saja. Seperti seseorang yang menyadari ia tidak punya tempat untuk kembali dan memilih diam dalam bayangan. Tapi Wiwit tidak mencarinya. Ia tidak perlu kejelasan lagi. Baginya, keheningan itu lebih baik ketimbang penjelasan yang hanya akan memperpanjang luka. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan yang lebih padat. Ia mulai menerima lebih banyak proyek kerja, menerima undangan menjadi pembicara di beberapa komunitas perempuan, bahkan membuka kelas kecil secara daring untuk membagikan ilmunya. Kesibukan itu bukan semata untuk menghindari sepi, tapi lebih karena ia ingin menjadikan luka itu sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Ia tak ingin terjebak dalam narasi bahwa perempuan yang dikhianati harus menghabiskan waktu dalam ratapan. Rumahnya perlahan mengalami perubahan. Tanpa Harry, Wiwit bisa merombak ulang ruang yang selama ini terasa sesak. Ia memindahkan letak sofa, mengganti gorden, dan menyingkirkan semua benda yang menyimpan kenangan bersama mantan suaminya. Ia bahkan mengecat ulang dinding ruang tamu dengan warna yang lebih hangat, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi sebagai pertanda bahwa dirinya berhak menentukan warna baru dalam hidupnya.
Malam-malamnya pun mulai terasa berbeda. Ia tidak lagi takut pada keheningan. Bahkan, ia mulai menikmatinya. Kadang ia menghabiskan waktu dengan membaca buku yang selama ini hanya tertumpuk di rak. Kadang, ia duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat, menatap langit dan membiarkan pikirannya mengalir begitu saja. Sepi tidak lagi menjadi musuh, tetapi teman yang memberi ruang untuk bercakap dengan diri sendiri. Pada suatu sore, saat Wiwit tengah menyapu halaman depan, seorang tetangga lama yang sudah jarang berkunjung tiba-tiba datang. Namanya Bu Rasti, perempuan parubaya yang dulu cukup dekat dengannya ketika baru pindah ke lingkungan itu. Astagfirullah, Wiwit, aku baru dengar kabar dari Bu Ririn kemarin. Maaf, ya, aku telat banget. Aku kira kamu dan Harry masih seperti dulu. Ujar Bu Rasti sambil memeluk Wiwit erat. Wiwit hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Semua orang juga baru tahu setelah semuanya selesai. Aku nggak habis pikir. Dia tega ya dengan anak itu. Aku lihat anak itu dulu sering main ke sini. Loh, kayak anak sendiri. Tapi ya Allah, kok bisa? Wiwit menepuk tangan Bu Rasti pelan. Sudah, Bu. Saya nggak mau lagi membahas dia atau masa lalu. Sekarang saya cuma pengen hidup tenang dan membenahi diri. Bu Rasti menatap Wiwit dengan kagum. Kamu kuat, Nak. Nggak semua perempuan bisa setegar ini. Wiwit tidak merasa dirinya kuat. Ia hanya tahu bahwa satu-satunya pilihan yang ia punya adalah berdiri. Jatuh sudah cukup lama. Kini saatnya melangkah. Beberapa hari kemudian, Wiwit mendapat undangan dari komunitas perempuan penyintas kekerasan emosional. Ia diminta untuk berbagi cerita sebagai salah satu narasumber. Meski awalnya ragu, akhirnya ia menyanggupi. Di ruangan kecil yang penuh dengan kursi dan wajah-wajah perempuan yang membawa kisah luka mereka masing-masing, Wiwit berdiri dan mulai berbicara. Ia tidak membawa catatan. Hanya suara yang keluar dari hati, dan mata yang sesekali berkaca-kaca. Aku pernah percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman di dunia. Tapi kadang, justru orang yang tinggal satu atap dengan kita, yang paling bisa menyakiti. Aku nggak dipukul, aku nggak diteriaki, tapi aku dikhianati. Dan pengkhianatan itu seperti luka yang tak terlihat tapi menggerogoti setiap bagian diri. Para peserta mendengarkan dengan hening. Ada yang menunduk, ada yang menggenggam tangan sendiri. Wiwit melanjutkan. Tapi aku belajar bahwa kita bisa memilih. Mau terus hidup sebagai korban, atau bangkit sebagai penyintas. Aku memilih yang kedua. Karena aku percaya, hidup ini terlalu berharga untuk dibiarkan dikendalikan oleh luka masa lalu. Setelah acara selesai, beberapa perempuan menghampirinya. Mereka berterima kasih. Ada yang memeluk, ada pula yang hanya mengangguk dengan mata berkaca. Wiwit tahu, kata-katanya mungkin tak menyembuhkan, tapi bisa menjadi penguat bahwa mereka tidak sendirian. Sepulang dari acara itu, Wiwit merasa seperti telah menutup satu lembar dalam hidupnya. Ia membuka pintu rumahnya, menyalakan lampu, dan menatap sekeliling. Rumah itu tak lagi tampak seperti tempat yang menyimpan luka, tapi seperti tempat baru yang siap menampung kebahagiaan yang berbeda. Namun hidup, seperti biasa, selalu datang dengan kejutan. Pada suatu pagi, Wiwit menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya hanya singkat. Aku minta maaf, Bu. Boleh aku ketemu sebentar? Tia. Jantung Wiwit berdetak pelan. Nama itu sudah lama tak ia dengar lagi. Ia sempat mengira Tia sudah pergi jauh, mungkin keluar kota, atau kembali ke rumah orang tuanya. Tapi kini, pesan itu datang. Meminta waktu, meminta kesempatan. Ia tidak langsung membalas. Ia menatap layar ponsel cukup lama, mempertimbangkan segala kemungkinan. Tapi pada akhirnya, ia mengetik satu kalimat. Besok, pukul 10 pagi, di taman dekat rumah. Keesokan harinya, Wiwit datang lebih dulu. Ia duduk di bangku taman, mengenakan kemeja putih dan celana panjang sederhana. Rambutnya dikuncir rapi. Tidak ada riasan, hanya wajah yang tenang, namun waspada. 10 menit kemudian,
Tia datang. Wajahnya lebih kurus. Matanya tampak lelah. Tapi langkahnya mantap. Ia mengenakan jaket hitam dan celana jeans. Saat melihat Wiwit, ia sempat ragu. Tapi akhirnya duduk di sampingnya. "Halo, Bu," ucapnya pelan. Wiwit hanya mengangguk. "Apa yang mau kamu sampaikan?" Tia menarik napas. "Saya nggak berharap dimaafkan. Tapi saya butuh ibu tahu. Saya menyesal." "Cengek. Kamu datang untuk minta maaf? Atau untuk melegakan dirimu sendiri?" Tia terdiam. "Aku sudah melewati hari-hari tanpa tidur, tanpa makan yang enak, karena rasa bersalah. Tapi semakin aku mencoba melupakan, semakin aku sadar bahwa aku menghancurkan seseorang yang paling tulus pada aku. Aku datang bukan karena ingin dimaafkan, tapi karena aku ingin bilang bahwa apapun yang aku lakukan, aku menyesal." Wiwit menatapnya, tidak dengan marah, tapi dengan sorot mata yang penuh pelajaran. "Kamu masih muda, Tia. Dan masa muda sering membuat orang merasa punya waktu untuk memperbaiki semua kesalahan. Tapi tidak semua orang yang kamu sakiti akan tetap ada ketika kamu siap minta maaf." Tia mengangguk, menahan air mata. "Saya tahu. Dan saya nggak akan memaksa ibu untuk menerima saya lagi. Saya cuma pengen bilang, terima kasih karena dulu ibu udah menganggap saya keluarga." Wiwit tidak menjawab. Ia berdiri, menatap Tia untuk terakhir kalinya. "Semoga kamu belajar. Dan jangan pernah ulangi hal yang sama pada orang lain." Lalu, ia melangkah pergi, meninggalkan Tia yang duduk mematung di bangku taman, dengan mata yang akhirnya mengizinkan air mata jatuh. Wiwit menutup pintu rumahnya perlahan. Udara pagi masih menggantung, dan suara burung-burung kecil terdengar dari kejauhan. Setelah pertemuan dengan Tia kemarin, hatinya sempat terasa sesak lagi, seolah luka lama membuka diri untuk terakhir kalinya. Tapi anehnya, kali ini tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Yang ada hanya semacam kelegaan, karena akhirnya ada penutup yang layak untuk sebuah babak hidup yang hancur secara diam-diam. Ia berdiri sejenak di depan jendela ruang tamu. Cahaya matahari menembus celah tirai, menciptakan bayangan-bayangan lembut di lantai. Selama ini, tempat itu adalah saksi dari banyak percakapan yang ia kira jujur, dari tawa-tawa yang ternyata tak sepenuhnya murni. Tapi kini, Wiwit merasa punya kendali kembali atas ruang-ruang yang dulunya dibagi dengan pengkhianatan. Beberapa jam kemudian, ia bersiap menghadiri pertemuan komunitas UMKM perempuan yang baru saja ia dirikan bersama beberapa teman. Setelah sekian lama menjalani kehidupan rumah tangga yang menenggelamkan dirinya dalam rutinitas domestik, kini ia merasakan ada percikan gairah baru saat berbicara tentang proyek, ide usaha, strategi pemasaran, dan bagaimana perempuan bisa mandiri secara finansial. Di dalam ruang pertemuan sederhana yang disulap dari ruko tua, Wiwit berdiri di depan sekitar 20 perempuan dari berbagai latar belakang. Ada yang dulunya hanya ibu rumah tangga, ada yang baru saja keluar dari hubungan beracun, ada pula yang masih ragu apakah ia cukup pantas untuk memulai sesuatu. Wiwit membuka pertemuan dengan nada tenang tapi penuh keyakinan. "Kalau kalian duduk di sini hari ini, itu artinya kalian sudah membuat keputusan penting. Kalian ingin berubah." Seseorang di deretan belakang mengangguk sambil menyeka matanya. "Kita perempuan sering dibentuk untuk percaya bahwa nilai diri kita diukur dari seberapa baik kita mengurus rumah, mendampingi suami, atau menjadi ibu. Tapi hari ini, aku ingin kita percaya bahwa kita berharga bukan karena peran kita pada orang lain, tapi karena apa yang kita lakukan untuk diri sendiri." Ia melanjutkan dengan pemaparan tentang pengelolaan keuangan dasar, cara menjual produk secara daring, dan pentingnya membangun jejaring. Para peserta menyimak dengan antusias, mencatat, bahkan sesekali tertawa bersama ketika Wiwit menyisipkan cerita pribadi sebagai gambaran nyata perjuangannya. Setelah sesi itu, seorang perempuan bernama Lilis menghampiri Wiwit. "Bu Wiwit, saya ini baru cerai 3 bulan lalu. Saya tinggal sama 2 anak saya, dan jujur, saya belum tahu harus mulai dari mana. Tapi setelah dengar ibu cerita, saya jadi pengen coba jual kue kering. Saya bisa bikin. Dulu pernah ditawari orang, tapi suami saya nggak kasih izin." Wiwit memegang tangan Lilis erat. "Mulai saja, Bu.
Sedikit demi sedikit. Jangan tunggu siap. Yang penting jalan. Lilis tersenyum kecil, dan Wiwit melihat cahaya baru di matanya. Mungkin belum terang, tapi cukup untuk menyalakan harapan. Sepulang dari pertemuan itu, Wiwit kembali membuka laptopnya dan merancang rencana kerja untuk 3 bulan ke depan. Ia menuliskan target, ide produk, nama-nama yang akan ia gandeng, hingga acara pelatihan lanjutan yang akan ia buat setiap 2 minggu sekali. Hidupnya kini kembali penuh arah, dan ia tidak ingin membiarkannya mengambang lagi hanya karena masa lalu. Malamnya, saat sedang menyeduh teh di dapur, suara bel rumah terdengar. Wiwit sempat mengernyit. Jarang sekali ada tamu malam-malam. Ia melangkah pelan, membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu, berdiri seseorang yang sama sekali tidak ia duga. Harry. Ia tampak lebih kurus dari terakhir kali dilihat. Wajahnya lelah, dan mata yang tidak bisa menyembunyikan banyak hal yang ingin diucapkan. Wiwit tidak langsung bicara. Ia hanya berdiri mematung, menatap mantan suaminya dengan pandangan datar. Aku cuma butuh 5 menit. Boleh? Wiwit tetap diam, tapi membuka pintu sedikit lebih lebar, lalu melangkah masuk dan membiarkannya menyusul. Ia duduk di kursi ruang tamu, mengambil cangkir tehnya yang belum sempat diminum, lalu menatap Harry yang berdiri kikuk seperti orang asing di rumah yang dulu ia huni. Aku cuma mau bilang, aku salah, dan aku menyesal, kata Harry akhirnya. Suaranya pelan seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Wiwit meletakkan cangkirnya. Itu saja. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Selama ini, aku pikir aku nggak akan kehilangan apa-apa. Tapi ternyata, setelah semua ini, yang paling aku kehilangan justru diriku sendiri. Dan kamu pikir aku butuh dengar itu? Harry menggertakkan gigi pelan, menunduk. Enggak, kamu enggak butuh. Tapi aku butuh bilang. Wiwit menyandarkan punggung, menarik napas panjang. Aku enggak benci kamu, Harry. Aku sudah melewati fase itu. Tapi kamu tahu, yang paling menyakitkan bukan karena kamu selingkuh, tapi karena kamu melakukannya dengan seseorang yang pernah aku anggap anak sendiri. Dia juga udah minta maaf. Aku tahu, kata Harry lirih. Wiwit mengangguk. Iya, tapi kamu tahu apa bedanya kalian berdua? Dia datang dengan penyesalan. Kamu datang karena sepi. Harry terdiam. Aku sudah bukan istrimu. Dan aku bukan seseorang yang bisa kamu datangi kapanpun kamu merasa bersalah. Aku sudah memulai hidupku lagi, dan kamu nggak punya tempat di dalamnya. Wiwit berdiri, menatap mantan suaminya dengan ketegasan yang selama ini tak pernah ia tunjukkan. Kamu boleh pulang sekarang, Harry, dan tolong jangan datang lagi. Harry tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu berjalan keluar rumah dengan langkah lambat. Wiwit menutup pintu dengan tenang. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Keesokan paginya, Wiwit duduk di depan laptop dan menulis sebuah catatan panjang untuk diposting di blog komunitasnya. Judulnya sederhana, Kita boleh terluka, tapi kita tidak harus mati. Ia menulis tentang kehilangan, tentang pengkhianatan, tentang rasa hancur yang ia rasakan. Tapi ia juga menulis tentang bangkit, tentang membangun lagi, tentang rasa percaya diri yang tumbuh kembali dari serpihan yang tercecer. Tulisan itu viral di kalangan pembaca komunitasnya. Banyak yang menulis komentar, mengirim pesan pribadi, bahkan mengajaknya kolaborasi untuk membuat buku bersama. Salah satu pesan datang dari penerbit kecil yang berminat menjadikan kisah Wiwit sebagai kumpulan esai inspiratif. Tawaran itu tidak langsung ia terima. Tapi untuk pertama kalinya, Wiwit membayangkan, bagaimana jika kisahnya benar-benar menjadi kekuatan untuk perempuan lain? Malam itu, ia menatap langit-langit kamar. Ia bukan lagi perempuan yang menggantungkan hidup pada pengakuan seorang suami. Ia bukan lagi ibu rumah tangga yang kehilangan arah karena dikhianati. Ia adalah Wiwit, perempuan yang mengambil kembali kendali atas hidupnya, dan tak pernah berniat melepaskannya lagi.